Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Bersyukur limpahan rahmat dan berkah yang senantiasa Allah berikan kepada kita, sehingga Allah masih memberikan tenaga hati kita untuk hadir di tempat yang penuh keberkahan ini, di tempat yang mulia ini, guna melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat subuh secara berjamaah. Salawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya sekalian. Jamaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mengisi kultum subuh pada subuh kali ini adalah Fadilatul Ustaz Haji Mahmud Rasid dari Emah Alaihi Fidatul Bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat yang sampai pada subuh hari ini kita bisa bernapas, bisa melihat, bisa bergerak, dan bisa kita berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala. Nikmat apa lagi yang ingin engkau pungkiri wahai manusia? Berapa banyak orang yang menginginkan nikmat ini, punya keinginan tapi tidak punya kesempatan, punya kemauan tapi Allah belum izinkan. Tapi alhamdulillah kita diberikan oleh Allah segalanya. Mudah-mudahan nikmat ini Allah berikan sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita nanti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasulullah syafaat beliau di akhir kelak nanti. Syafaat beliau tidak terbatas pada orang-orang yang baik-baik saja, tapi syafaat beliau meliputi seluruh manusia, orang baik, orang separuh baik, dan orang yang paling jahat sekalipun. Syafaati li ahli kabari ummati, syafaatku akan dapat bagi umatku yang melakukan dosa-dosa besar. Allahu Akbar. Berapa sayangnya baginda Rasulullah kepada umat ini. Mudah-mudahan dengan banyak berselawat kepada baginda Rasulullah, dengan ini insyaallah lebih mudah mendapatkan syafaat beliau di akhir kelak nanti. Yang saya hormati Bapak Imam, pegawai syarah, tokoh masyarakat, tokoh adat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada satu hari subuh seperti ini, pada waktu itu biasanya para sahabat radhiyallahu anhu, Nabi menunggu para sahabat untuk sholat berjamaah seperti ini, dia tunggu. Namun pada subuh kali itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat namanya Sya'ban. Ini sahabat Pak Bu, ada 114.000 lebih.
itu Rasulullah luar biasanya beliau kenal nama orang tersebut dan nama bapaknya, nama sukunya. 114.000 Rasulullah semuanya kenal. Allah, luar biasa. Kalau Bapak Imam, kalau ditanya di sini, kira-kira jemaah ini Bapak kenal semuanya? Hah? Tidak. Allah. Tapi Rasulullah saking cintanya, saking luar biasa, kenal namanya, kenal bapaknya, kenal juga sukunya. Cintanya Rasulullah kepada umatnya. Namun pada waktu subuh kali itu beliau tidak melihat seorang sahabatnya namanya Sya'ban. Sya'ban ini biasa sholat. Kalau sholat biasanya kebiasaan para sahabat macam-macam. Beliau biasanya sholat itu mengambil posisi pojok. Kalau tidak posisi kanan, pojok kanan, pojok kiri. Itu beliau kesukaan beliau. Sebab apa? Beliau ini mempunyai wirid zikir yang sangat banyak. Apabila habis sholat, beliau zikir-zikir wirid-wirid supaya tidak terganggu oleh orang yang lalu lalang. Kalau di tengah-tengah pasti diganggu oleh orang. Sama juga dengan kita. Biasanya kita ambil pojok, apalagi waktu Jumat. Ya Pak. Kalau Jumat kita biasa ambil pojok, tidak pojok kiri, pojok kanan. Kenapa? Karena supaya jangan juga ada orang mengganggu. Kalau sudah naik khatib, mulailah dia pasang stand. Pasang stand. Ketika naik khatib, upacara mulai. Sudah dimulai. Supaya jangan ada terganggu. Beda-beda tipis kita dengan sahabat yang rupanya. Allahu Akbar, luar biasa. Namun Rasulullah SAW melihat sahabat tidak ada. Beliau bertanya, wahai sahabat-sahabatku, mana Sya'ban yang biasa duduk ngambil posisi pojok? Maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, kami tidak tahu. Oke, baiklah, kita tunggu sebentar. Allah, luar biasa. Inilah ciri seorang imam pemimpin. Kalau ada biasanya jemaah yang biasa. Kalau ada jemaah biasa, kemudian dia tidak ada kelihatan hari itu, dia harus menunggu. Mungkin boleh jadi pada suatu waktu itu mungkin perutnya sakit. Dia mau berjemaah tapi perutnya tiba-tiba sakit. Atau mungkin ada halangan di jalan. Kita tunggu. Sebab beliau itu ingin untuk sholat berjemaah. Maka seorang pemimpin, seorang imam tahu dia kriteria para jemaahnya. Oh, ini jemaah yang biasa, jemaah biasa. Kalau tidak jemaah biasa jangan ditunggu. Kalau tidak biasa, kalau jemaah biasa ditunggu. Oh, si fulan belum datang, mungkin sedikit lagi ditunggu. Luar biasa Rasulullah SAW. Ketika ditunggu, rupanya belum juga datang. 5 menit ditunggu, tidak datang. 5 menit tidak juga. 10 menit tidak juga datang. Allah, bagaimana ini? Maka ditanya oleh Rasulullah, bagaimana ini para sahabat? Kita lanjut sholat atau bagaimana? Baik, tunggu sebentar. Ya, kita tunggu sedikit lagi. Akhirnya ditunggu sedikit lagi, belum juga datang. Akhirnya semuanya gelisah, takut-takut habis sholat subuh. Habis sholat subuh, okelah, baiklah. Kalau begitu kita sholat semua, sholat saja. Aqimis sholat. Tata cara waktu sholat itu biasanya Rasulullah aqimis sholat, tegakkan sholat. Artinya Rasulullah sudah berdiri duluan, para jemaah sudah berdiri duluan, baru dilantunkan qomat. Bukan qomat dulu baru kita berdiri. Ini adabnya. Biasanya kita sudah ayat masih juga dulu. Sudah berdiri imam, Allah Akbar sebagainya. Bukan. Adabnya ketika imam sudah berdiri, maka para jemaah langsung berdiri baru dikomatkan. Begitu sunnahnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan
Ada apakah gerangan Sya'ban tidak datang subuh ini? Ada masalah apa? Siapa yang tahu? Mungkin ada berita, informasi atau berbagai macamnya. Tidak tahu ya Rasulullah. Ditanya para sahabat tidak juga tahu. Akhirnya Rasulullah berinisiatif, siapa yang tahu rumahnya Sya'ban? Siapa yang tahu rumahnya Sya'ban? Ditanya sahabat, tidak ada yang tahu. Akhirnya bagaimana ini? Siapa yang tahu rumah Sya'ban? Ditanya banyaknya sahabat, tidak ada yang tahu kecuali satu orang. Saya ya Rasulullah. Ya, mana rumah Sya'ban? Rumah Sya'ban ya Rasulullah, jauh ya Rasulullah. Jauh ya Rasulullah. Rumahnya jauh. Terus bagaimana ini para sahabat? Kita lihat. Ayo kita lihat. Akhirnya ini Masya Allah pelajaran yang sangat luar biasa. Jadi kalau ada jamaah yang jamaah biasa, yang jamaah rutin, kalau ada masalah, kalau ada mungkin kendala, seorang Pak Imam, seorang pegawai syarat bertanya, mana sebulan ini? Oh tidak ada apa karangan? Mungkin pindah rumah atau ada masalah, maka disunahkan untuk melihat orang tersebut. Berjalanlah para sahabat dan Rasulullah untuk pergi ke rumah sahabat. Namun apa yang terjadi? Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, rupanya rumah Sya'ban dengan masjidnya Rasulullah, mereka itu jaraknya sangat jauh. Bayangkan, Allah lebih kurang 1 kilo atau 2 kilo. Perjalanan yang sangat jauh. Itu jalan kaki. Biasanya kita kan kalau jauh seperti itu mungkin ada kendaraan. Tapi dahulu di zaman Nabi masjid hanya 2 saja. Yang pertama Masjid Quba, yaitu di perbatasan Madinah. Yang kemudian Masjid Nabawi yang ada dibangun oleh Rasulullah SAW. Itu para sahabat pergilah menuju ke rumah Sya'ban. Berjalanlah mereka ke rumah Sya'ban. Tidak sampai nih, jauh nih. Di mana rumah Sya'ban? Dikit lagi ya Rasulullah. Kan biasa kan kita begitu. Mana rumahnya? Dikit lagi, dikit di mana sebenarnya? Kan biasa kita mau pakai lokal, dikit, sedikit. Akhirnya sampai ke ujung juga. Tidak lama begitu sampailah di rumah Sya'ban. Maka diketuklah pintu rumah Sya'ban. Tak. Assalamualaikum. 1 kali tidak dijawab. Tak. Assalamualaikum. Tidak juga dijawab. Tak. Assalamualaikum. Jadi adabnya itu kalau mau ketuk pintu bukan dengan ini, bukan dengan. Kalau para sahabat ketuk dengan kuku saja. Ini kalau kita bergedor bukan begini deh, bergedor. Pak, assalamualaikum. Pak, assalamualaikum. Kalau tidak dilihat jendela. Assalamualaikum. Kalau tidak putar lagi di belakang. Mana orangnya? Tidak. Adabnya kalau assalamualaikum hanya kuku saja. Tak. Assalamualaikum. Kalau tidak sampai itu 3 kali. Dan itu kalau adabnya kalau sudah diketuk kita Pak Bu yang dimuliakan adalah jangan menghadap pintu. Mana tahu kalau dibuka orang lagi berpakaian macam-macam atau ada yang di dalam rumah lagi tidak bercelana, terbayas atau handuk-handuk. Sempat kita lihat, wah apa itu? Jadi kalau adabnya kalau sudah diketuk pintu dihadap belakang. Assalamualaikum. Tak begitu. Nah kalau dia melihat kita lihat di belakang dan orang kita juga tidak melihat apa yang ada di dalam. Biasanya kan begitu. Biasa kalau ketika dibuka, siapa? Saya seperti buka. Wow, aku tidak melompat itu nenek-nenek di dalam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika diketuk sampai 3 kali, barulah dibuka. Waalaikumsalam. Rupanya yang menjawab istri beliau. Maka Rasulullah mengatakan, wahai istri Sya'ban, mana Sya'ban? Kenapa dia tidak datang hari ini? Maka dijawab oleh istri Sya'ban, Sya'ban ya Rasulullah. Iya, saya menanya Sya'ban. Kami datang untuk melihat Sya'ban. Sya'ban ya Rasulullah. Iya, saya bertanya Sya'ban. Kenapa Sya'ban tidak datang
Di mana sahabat? Kenapa dia tidak datang? Sahabat ya Rasulullah, iya saya tanya suamimu. Sahabat ya Rasulullah, iya sahabat. Sahabat kan suamimu? Iya. Sahabat ya Rasul, iya. Sahabat Rasul, sahabat sudah meninggal ya Rasul. Allah. Rupanya sahabat tidak datang ke masjid. Rupanya sahabat tidak datang subuh berjemaah. Rupanya sahabat tidak bergabung dengan sahabat Rasulullah. Bukan disibukkan dengan perdagangan, bukan disibukkan dengan bisnis, bukan disibukkan dengan HP, bukan disibukkan dengan berbagai macam aktivitas, tapi sahabat tidak datang disebabkan hanya satu saja, yaitu berpisahnya ruh dengan jasad. Kalau kita ditanya banyak sebulan, sibuk ada proyek sana, ada bisnis sana, ada tidur di sana, macam-macam kalau kita. Tapi para sahabat tidak ada alasan untuk mau datang, tidak datang ke masjid kecuali hanya satu saja, meninggal. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita berjamaah selalu berjamaah dalam hidup kita. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Ini masih panjang ini. Ya. Kalau saya kalau ikan cepat ikan bagus, makin cepat makin bagus. Ya. Mana? Ya, masuk akal. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu, banyak cerita-ceritanya dari bagaimana sahabat berteriak, bagaimana sahabat melihat surga, bagaimana sahabat melihat yang gaib-gaib. Karena waktu juga saya sempat ikan gabus, makin cepat makin bagus.